بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقالت طائفة وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك Perhatikan yang dengung yang mana, yang tidak dengung yang mana. Perhatikan dari man, saya baca dari man. Man ta'manhu bikin. Jadi yang dengung hanya kalau man dengan man yang kedua itu tidak dengung semuanya.
Man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Nanya panjang. Bidina, bidin, 2, 3. Bidinaril la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima. Baik. Kalau ada tanwin fathah di akhir, kalau itu tanwin fathah, maka jangan dibaca qaiman, tapi dibaca qaima. Qa. Jadi perhatikan mulutnya, bukan ko tapi qa. Qa, bukan ko, bukan mencucung ko, salah. Qa. Illa ma dumta alaihi qa. Perhatikan menurut saya. Illa ma dumta alaihi qaima. 2, 3. Illa ma dumtu Dzalika biannahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Dzalika biannahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim. Runya tidak panjang. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim. Walahum adzabun alim.
Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi latahsabuhum. Oh, litahsabu. Bentar. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Hati-hati, jangan min jangan min salah. Min indillah. 2 3. Apa 2 3. Min indillah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqul ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqul linnasi kunu ibadan li min dunillah. Min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ay ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ayamurukum bil kufri ba'da id
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-72. Ayat yang ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi, segolongan dari ahli kitab berkata, yang dimaksud dari ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi di sini kepada orang-orang Yahudi yang lain. Jadi kepada ahli kitab yang lain. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan atas orang-orang beriman, yakni kepada Al-Qur'an. Wajahan nahari, di awal siang atau permulaannya, wakfuru, dan kafirlah kepadanya, akhirahu la'allahum yarji'un, di akhirnya semoga mereka, yakni orang-orang yang beriman, yarji'un, kembali kafir dari agama mereka. Karena mereka niscaya akan mengatakan bahwa orang-orang itu mungkin keluar dari Islam setelah memasukinya, sedangkan mereka ahli-ahli ilmu mengetahui ketidakbenarannya. Dan kata mereka pula, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan janganlah kamu percaya atau benarkan illa liman tabi'a, kecuali orang tabi'ah yang mengikuti atau menyetujui dinakum, agamamu. Jadi di sini Allah perintahkan, dan janganlah kamu percaya atau membenarkan kecuali orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang yang Yahudi yang berkata, orang ahli kitab yang berkata, jangan percaya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna huda hudallah." Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, katakanlah kepada mereka, inna huda hudallah, sesungguhnya petunjuk ialah petunjuk Allah, yang tidak lain dari agama Islam, sedangkan lainnya merupakan kesesatan. Jadi selain Islam itu agamanya agama sesat, versi Allah, Pak. Ya, karena kita hidup di negara yang bermacam-macam agama, kita menghargai perbedaan, tapi kita selaku orang beriman, kita meyakini selain Islam itu bukan agama, tapi dijadikan agama. Tapi kita hargai pendapat saudara-saudara kita sesama umat beragama dengan keyakinan mereka masing-masing. Karena dalam Islam memang tidak ada penekanan, la ikraha fiddin, tidak ada penekanan dalam agama. Qad tabayyana rusdu, sungguh sudah jelas. Jadi orang yang mengkaji keislaman seperti yang kita kaji kemarin, bahwasanya selain Allah bukan Tuhan, maka selain Islam bukan agama. Apa maknanya Islam kemarin? Pasrah kepada Tuhan pencipta. Jadi kalau ada seseorang yang mana dia pasrah kepada perintah Allah, ya sudah, dia Islam. Nah, jadi sekarang kan begini, terkadang dijadikan guyon, Pak, masalah agama terkadang dijadikan guyon. Agama kamu apa? Malah menyebut nama ormas misalnya. Agama kita Islam, Pak. Cuman kita misalnya ikut persyarikatan. Di Muhammadiyah itu tidak pernah Muhammadiyah agamaku, tidak pernah itu. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah yang bilang agama saya Muhammadiyah, itu bukan orang Muhammadiyah berarti. Karena Muhammadiyah itu hanya persyarikatan, Pak. Bersyarikat, berkumpul. Kalau katanya Prof. Haidar Nasir itu bermusyarakah, menguatkan, berkumpul. Jadi agamanya itu ya Allah Tuhan Rabbiku tetap, Muhammad
junjunganku, al-Islam agamaku, baru Muhammadiyah persyarikatan. Jadi jangan sampai gara-gara kita ikut organisasi kemudian kita mengubah dijadikan guyonan terkadang. Agama saya ini Muhammadiyah misalnya, ini jangan ikut Pak. Atau ormas-ormas yang lain. Jadi agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Barang siapa yang mencari jalannya bukan jalan Islam, artinya Islam apa kemarin? Tunduk dan patuh. Kalau tidak tunduk dan patuh, maka tidak akan mendapatkan jalan yang benar. Yu'ta ahadum mislama utitum. Kalau misalnya ada orang yang KTP-nya Islam, kemudian dia tidak tunduk kepada aturan Islam, maka dia hanya namanya Islam. Dia tidak mengikuti perintah Islam. Makanya kata Rasulullah, dulu ada seorang perempuan bertanya pada beliau, "Ya Rasul, saya punya sahabat, dia rajin sholat malam, malamnya sholat, siangnya puasa. Tapi ya Rasul, dia sangat pandai menyakiti hati orang lain." Maka apa kata beliau? La khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi dia, hiya finnar, dia di neraka. Padahal kalau dia berpuasa, dia qiyamul lail, berarti kan orang Islam Pak ya. Dia Islam tapi tidak melaksanakan aturan Islam. Maka apa yang akan terjadi? Dia finnar, masuk neraka. Jadi yang dimaksud dengan Islam itu kita patuh tunduk kepada Allah semuanya Pak. Bukan hanya sholatnya, semua perintah Allah. Mulai dari yang kemarin kita menjauhi riba, mulai dari pinjam meminjam disuruh mencatat. Ayyuta ahadum mislama utitum, bahwa mestinya seseorang akan diberi seperti yang diberikan kepadamu berupa kitab, hikmah dan keutamaan. Janganlah kamu sekalian percaya bahwa ada orang yang diberi demikian kecuali yang mengikuti agamamu. Au yuhajjukum, atau bahwa mereka akan mematahkan alasanmu, yaitu orang-orang beriman akan mengalahkanmu inda rabbikum, di sisi Tuhanmu pada hari kiamat nanti, karena agamamu lebih benar. Artinya, apakah kamu mengakui diberinya seseorang seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha." Katakanlah sesungguhnya karunia Allah itu di tangan Allah yang akan diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dari mana kamu memperoleh berita bahwa apa yang telah diberi kepadamu itu tak akan diberikan kepada seseorang pun juga. Jadi menurut versi orang-orang ahli kitab itu tidak akan diberikan kecuali pada golongan mereka saja. Padahal yang memberikan keutamaan itu bukan orang ahli kitab, tapi Allah yang memberikan keutamaan kepada yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas atau sangat berlimpah karunianya. Alimun, lagi maha mengetahui siapa yang berhak untuk menerimanya. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wa min ahlil kitabi man inta'manhu bikintari yu'addihi ilaik. Di antara ahli kitab ada orang yang apabila kamu percayakan kepadanya harta yang banyak atau berharga, yu'addihi ilaik, maka dikembalikannya kepadamu. Disebabkan amanatnya. Misalnya dulu ada seorang namanya Abdullah bin Salam namanya, yang mendapat amanah atau titipan dari seseorang laki-laki sebanyak 12.000 emas, Pak. Maka dipenuhinya amanat itu dengan sebaik-baiknya. Wa minhum man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik.
Dan di antara mereka ada pula yang jika kamu percayai dengan 1 dinar, maka tidak dikembalikannya karena sifat tulasnya. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali jika kamu selalu menagihnya, tidak meninggalkannya. Apabila kamu meninggalkannya, maka titipan tadi tidak diakuinya. Jadi kata Allah, orang ahli kitab itu ada yang namanya Abdullah bin Salam. Ini ada yang dapat dipercaya, Pak. Jadi ada yang dapat dipercaya. Ketika menitipkan emas itu memang terjaga betul. Cuman ada juga yang tidak menjaga amanah. Misalnya yang tidak menjaga amanah, oleh ulama tafsir disebutkan namanya Ka'ab bin Ashraf, yang diberi amanat oleh seorang Quraisy sebanyak 1 dinar, maka tidak diakuinya. Dzalika, yang demikian itu, artinya sikap tak mau membayar itu, bi annahum qalu, bahwa mereka berkata, artinya disebabkan perkataan mereka, laisa alaina fil ummiyina, tidak ada terhadap kami mengenai orang-orang buta huruf. Maksudnya ummi ini, yang dimaksud buta huruf adalah orang Arab dulu, karena orang Arab dulu ini tidak tahu baca. Sabilun, tuntutan atau dosa. Sebabnya karena mereka menghalalkan menganiaya orang yang berlainan agama dengan mereka. Dan pengakuan itu mereka nisbatkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun." Mereka berkata dusta terhadap Allah, maksudnya dalam menisbatkan penghalalan itu kepadanya, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahwa mereka berdusta. Jadi ciri-ciri orang ahli kitab dulu, ada yang tidak amanah ketika dititipkan sesuatu. Ciri-cirinya, yang bernama Ka'ab bin Ashraf ini, ketika dititipkan emas 1 dinar saja, itu ketika ditagih oleh orang Quraisy waktu itu, dia tidak merasa bahwasanya punya harta dari orang Quraisy. Alasannya kenapa? Karena orang Quraisy ini tidak tahu nulis gitu. Jadi versi mereka ahli kitab ini buat ngarang-ngarang dia, Pak. Berdusta dengan nama Allah. Dia bilang bahwasanya Allah memerintahkan bahwasanya harta orang yang tidak tahu baca itu halal bagi saya. Jadi kalau ada orang sekarang yang seperti itu, ini mungkin keturunan Pak Lambe. Nasabnya dari Ka'ab bin Ashraf ini. Maka Allah berfirman, wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta dengan menyebut nama Allah, dengan membawa-bawa nama Allah. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian, tetapi terhadap mereka tetap ada tuntukan. Man aufa bi ahdihi, barang siapa yang menepati janjinya, baik yang dibuatnya dengan Allah atau yang dititahkan Allah menepatinya berupa memenuhi amanat dan yang lain-lain. Wattaqa, serta ia bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu, yang katanya orang ahli kitab tadi, kalau orang yang tidak tahu baca ya sudah dianggap tidak punya hutang. Nah ini biasanya ya kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita, Pak, yang berjanji kan kepada rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, yang banyak janjinya, semoga Allah berikan kekuatan untuk menjaga amanah. Takutnya nanti sama seperti orang ahli kitab, setelah diberikan amanah tiba-tiba lupa, malah membawa nama-nama Allah misalnya. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga pemimpin kita. Kenapa? Karena kata Allah, man aufa bi ahdihi wattaqa, barang siapa yang menepati janjinya serta ia bertakwa kepada Allah. Maksudnya menepati janji, berjanji kepada Allah ataupun berjanji kepada manusia, Pak, pada makhluknya, maka Allah berjanji fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sangat cinta, sangat senang kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang berjanji kemudian dia menepati janjinya, maka tanpa sadar orang ini telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innal ladzina Nah ini Pak, ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi setelah mereka mengganti sifat-sifat Nabi dan janji-janji Allah atas mereka dalam kitab Taurat dan kitab-kitab sebelumnya, dan mereka mengganti pula hukum yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli yang dagangan. Jadi mereka ini mengubah janji-janji yang ada di kitab Taurat yang tidak menghasilkan kepada mereka, diubah Pak, dicocokkan dengan fikirannya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang membeli atau menukar janji Allah, yaitu untuk beriman kepada Nabi dan menepati amanah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka terhadap Allah dengan berbohong, tsamanan qalila, dengan harga yang sedikit, yaitu berupa harta dunia. Ulaika la khalaqa lahum, mereka itu tidak beroleh bagian pahala fil akhirati wala yukallimuhumullah, di akhirat, dan jadi mereka itu tidak akan mendapatkan pahala nanti di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka disebabkan murka kepada mereka, wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan melihat kepada mereka, artinya tidak akan mengasihi mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih dan menyakitkan. Jadi orang yang berani mengubah ayat-ayat Allah dengan cara hanya ingin mendapatkan dunia saja, maka orang ini tidak akan disucikan oleh Allah dan nanti akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Wa inna minhum la fariqa, sesungguhnya di antara mereka, maksudnya ahli kitab tadi, ada segolongan, misalnya tadi Ka'ab bin Ashraf yang saya sebutkan tadi Pak, yalwuna alsinatahum bil kitabi, yang memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab, artinya membolak-balikkannya dari bacaan yang diturunkan kepada mereka yang telah mereka ubah, seperti ciri-ciri Nabi SAW. Jadi orang-orang ahli kitab itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad begini dan begitu Pak, tapi mereka mengubahnya. Litahsabuhu, supaya kamu menyangkanya, maksudnya yang telah diubah tadi, minal kitab, dari kitab itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa minal kitabi, padahal hal itu bukan dari Alkitab. Jadi kata Allah, orang yang menyangka bahwasanya kitab itu benar Alkitab, padahal itu bukan Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi. Nah, ini Pak mereka, dan mereka mengatakan hal itu datang dari sisi Allah, padahal hal itu bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui bahwa mereka memang berdusta. Tatkala orang-orang Nasrani Najran dulu mengatakan bahwa Isa menyuruh mereka untuk menjadikannya sebagai Tuhan, dan tatkala sebagian muslim meminta agar dibolehkan sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan Pak, dulu orang Nasrani Najran itu berkata bahwasanya Isa itu minta kepada mereka untuk menyembah Isa. Jadi kata orang Nasrani dulu, Isa ini pernah berpesan bahwasanya Isa disuruh menyembah, mereka disuruh menyembah kepada Isa. Nah, kemudian sebagian kaum muslimin waktu itu meminta agar dibolehkan bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ya, mungkin karena cinta Pak. Kemudian turun ayat di surah Ali Imran ayat 79. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidaklah pantas atau tak layak bagi seorang manusia yang diberi Allah Alkitab dan hikmah, artinya pengertian terhadap syariat, wan nubuwata serta kenabian, summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Lalu katanya kepada manusia, hendaklah kamu menjadi hamba-hambaku dan bukan menjadi hamba Allah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh tak pantas apabila ada seorang makhluk diberikan ayat-ayat Allah, diberikan hikmah, diangkat menjadi nabi, kemudian dia berkata kepada manusia, apa katanya? Kunu ibadalli min dunillah. Jadilah kamu hamba-hambaku dan menyembahlah kepadaku dan jangan menyembah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin kunu rabbaniyina, tetapi seharusnya ia berkata kunu rabbaniyina, hendaklah kamu menjadi rabbani. Artinya ulama-ulama yang beramal soleh dinisbatkan kepada Rabb dengan tambahan alif dan nun sebagai penghormatan. Bima kuntum tu'allimuna, disebabkan kamu mengajarkan. Nah, ini dibaca pakai tasdid. Nah, tu'allimuna Pak, dibaca pakai tasdid atau tanpa tasdid bisa. Walakin hendaklah kamu menjadi rabbani, artinya ulama-ulama yang rabbani ini bermakna apa di sampean Pak? Hah? Walakin akan tetapi jadilah kalian rabbaniyun, yaitu pengabdi kepada Allah. Bima kuntum, dengan apa yang kalian tu'allimuna mengerjakannya, mengajarkannya, alkitab yaitu kitab, bima wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu selalu mempelajarinya. Karena itu bila menghendaki faedahnya hendaklah kamu mengamalkannya. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban, dan tidak pantas ia menyuruhmu dengan baris di depan sebagai istinaf namanya. Sedangkan failnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya'murakum, yang dimaksud adalah wala ya'murakum, dan tidak pantas ia menyuruhmu. Tetapi ada pula yang membaca dengan baris di atas karena diatofkan. Antattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban, menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi itu sebagai Tuhan. Jadi tidak pantas seorang yang diberikan kitab oleh Allah, diangkat menjadi nabi, itu menyuruh kepada umatnya menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi itu sebagai Tuhan. Sebagaimana halnya orang-orang Sabi'in mengambil malaikat, yaitu orang-orang Yahudi Uzair dulu, dan orang-orang Nasrani mengambil Isa sebagai Tuhan. Jadi ada orang Sabi'in dulu Pak, ini mengambil malaikat sebagai Tuhan. Kemudian ada orang Yahudi menjadikan Uzair ini sebagai Tuhan. Kemudian masih ingat Uzair ya, yang kemarin kita bahas? Uzair masih ingat? Uzair, ingat Pak Hamdan? Yang mengendarai keledai Pak Hamdan? Oh ya, ingat ya. Jadi Uzair ini mengatakan, orang Yahudi mengatakan Uzair ini anak Allah, disembah oleh mereka. Orang Nasrani mengatakan Isa ini anak Allah dan disembah oleh mereka. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun, patutkah ia menyuruhmu berbuat kekafiran setelah tadinya kamu menganut Islam? Hal ini tidak pantas baginya. Jadi ketika orang-orang, sebentar Pak, ketika
orang-orang muslim dulu melihat orang Nasrani, orang ahli kitab itu menyembah kepada nabi mereka, ada sebagian mereka yang minta untuk diizinkan bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Pak, karena nabi ini nabi Pak ya. Beda dengan kita ya. Kita ini terkadang gila hormat Pak. Ini Pak bodoh orang yang nyom tanang joran bunga ya. Nah, sekali lagi, kalau masalah kejelekan jangan ke orang Pak, ke kita. Mak coran bodoh tanang jangan. Oke. Jadi Nabi ketika mau diminta sujud oleh umatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diam, kemudian langsung turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hikmah wal hukmu wan nubuwah, tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam ayat tadi disuruh sampaikan kepada umatnya, Allah berfirman di ayat yang ke-79, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab, karena kamu mempelajarinya. Semoga bermanfaat. Kita insyaallah lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan umur yang panjang. Di ayat yang ke-80, Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.